Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konita Salsabila, NIM 2115040049. Di sini saya akan menjelaskan tentang anxiety disorder. Anxiety disorder atau lebih dikenal dengan kata gangguan kecemasan menurut David DKK 2005 adalah suatu keadaan aprehensi atau keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Pada umumnya, kecemasan dapat terjadi pada siapa saja, namun paling sering terjadi pada orang dewasa yang berusia lebih dari 30 tahun. Saat mengalami kondisi ini, penderita pada umumnya tidak bisa menjelaskan mengapa mereka merasa cemas atau khawatir yang berlebihan. Ciri-ciri kecemasan. Biasanya ciri-ciri kecemasan mudah diketahui, yaitu ketika Anda merasa takut dengan suatu objek atau suatu kejadian yang sebenarnya tidak mengancam tetapi tiba-tiba berubah menjadi ekstrim dan tidak terkendali. Ciri-ciri fisik kecemasan diantaranya adalah kegelisahan, kegugupan, tangan atau anggota tubuh bergetar, banyak keringat, telapak tangan berkeringat, pening. Adapun ciri-ciri behavioral atau perilaku adalah perilaku menghindar, perilaku yang melekat pada independen, dan perilaku terguncang. Sedangkan ciri-ciri kognitif dari kecemasan itu adalah kekhawatiran tentang sesuatu hal, perasaan terganggu atau ketakutan terhadap sesuatu yang akan terjadi pada masa depan, keyakinan bahwa sesuatu yang buruk atau mengerikan akan segera terjadi tanpa ada penjelasan yang jelas. Jenis gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan memiliki beberapa jenis. Di antaranya sebagai berikut, yaitu 1. Fobia spesifik adalah ketakutan berlebihan tak diinginkan karena kehadiran atau antisipasi terhadap objek, situasi yang spesifik. 2. Gangguan panik. Serangan panik berkala yang tidak berhubungan dengan suatu situasi yang spesifik. 3. Yaitu agorafobia adalah kekhawatiran untuk berada di tengah tempat umum dan tidak dapat keluar atau ditemukan bantuan saat memperoleh serangan panik. Gangguan kecemasan sosial, yaitu ketakutan tidak masuk akal dan menetap dalam waktu yang lama yang berhubungan dengan situasi sosial dan keberadaan orang lain. Gangguan stres akut adalah gangguan yang muncul setelah seseorang mengalami atau melihat kejadian traumatis yang melibatkan kematian atau yang mengancam diri sendiri maupun mengancam orang lain dalam kurun waktu yang sama. Gangguan cemas menyeluruh, yaitu kecemasan terjadi secara terus-menerus, terlalu cemas tentang hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari dan kekhawatiran itu tidak terkontrol. Gangguan obsesif kompulsif, yaitu pikiran yang selalu dipenuhi ide atau gagasan yang menetap dalam waktu yang lama dan tidak terkontrol. Gangguan stres pasca trauma adalah gangguan yang muncul setelah seseorang mengalami traumatis yang melibatkan kematian atau yang mengancam kematian diri sendiri dan orang lain. Penyebab dari kecemasan. Beberapa faktor berikut dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami gangguan kecemasan. Di antaranya yaitu 1. Trauma. Orang yang pernah mengalami pelecehan atau yang menyaksikan pengalaman traumatis memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan kecemasan, khususnya terjadi pada anak-anak. 2. Stres akibat suatu penyakit. Memiliki kondisi kesehatan yang buruk atau penyakit serius dapat menyebabkan kekhawatiran yang signifikan akan masa depan. 3. Yaitu penumpukan stres. Berbagai masalah dari suatu kondisi tertentu dapat memicu kecemasan berlebihan seperti masalah keuangan, pekerjaan, dan keluarga. 4. Yaitu kepribadian. Orang dengan tipe kepribadian tertentu lebih rentan terhadap gangguan kecemasan seperti depresi. Memiliki kerabat dengan gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan bersifat genetik dan dapat diturunkan dalam keluarga. 5. Yaitu narkoba atau alkohol yang disalahgunakan dapat memicu atau memperburuk kecemasan. Cara mengatasi gangguan kecemasan diantara lain yaitu 1. Mencukupi waktu tidur dan istirahat. 2. Membatasi konsumsi kafein dan minuman beralkohol. 3. Mengurangi stres dengan mencoba teknik relaksasi misalnya meditasi dan yoga.
Keempat, melakukan aktivitas fisik atau berolahraga secara teratur. Kelima, mencoba bertukar pikiran atau curhat dengan teman. Sekian dari saya, salah dan kurangnya saya minta maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.